Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita segala nikmat, baik nikmat Islam, iman, hidayah, kesehatan, untuk bisa selalu melaksanakan ketaatan berbagai ibadah hanya untuk ta'abud, hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada subuh ini hari yang ke-14 Ramadan, kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana kata Rasulullah, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Rasulullah menyambut, mendoakan orang-orang siapa saja yang menyeru seruan Allah, beribadah kepada Allah di pagi harinya, maka Rasulullah mendoakan kita umatnya, ya Allah, berilah berkah kepada umatku di pagi harinya. Barikli ummati fi bukuriha, di pagi harinya. Bagi siapa doa Rasulullah ini? Doa Rasulullah kan dijamin makbul bagi orang yang menyambut seruan Allah dengan ketaatan. Mudah-mudahan termasuk kita, orang-orang yang menyebut seruan Allah. Amin. Dan juga salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga selalu tercurah juga selawat terhadap kita umatnya yang selalu melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak, kita semua tahu bahwa yang dimaksud as-shaum dari artian kata ialah menahan.
menahan. Dan kata as-sabru, as-sabar juga termasuk menahan. Tapi yang dimaksud as-saum di sini berpuasa bukan hanya menahan dari pembatalan puasa, yang mana kita bisa menahan dari lapar dan dahaga. Bukan di situ saja. Kalau untuk lapar dan dahaga itu insya Allah orang-orang yang tidak beriman bisa melaksanakan. Makanya di sini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kata para ulama di tafsir Ibnu Katsir juga terdapat, apabila Allah menyeru dengan kata perkataan hai orang-orang yang beriman, berarti ini ada seruan di balik nih. Ini yang sangat penting. Kan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyeru terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kita. Mudah-mudahan kita termasuk nih orang-orang yang beriman. Itu di surah Al-Baqarah 183. Dan di surah yang lain, di ayat yang lain Allah juga berkata. Nah, padahal bukan berkaitan dengan berpuasa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini di sini Allah menyuruh juga nih. Di surah Ali Imran ayat yang 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya Allah. Hai sekalian kepada manusia nih, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah, bersabarlah engkau. Nah, Allah menyuruh bersabar. Ini kaitannya lawan puasa tadi. Begitu Allah meneruskan lagi, wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah di sini dalam kalimat ini menyuruh kita sabar 2 kali. Nah, bayangkan. Memang di hadis Nabi itu sabar itu pada hentakan yang pertama aja Rasulullah. Namun pada hentakan yang pertama aja itu tidaklah cukup. Karena kehidupan kita ini terus berlanjut. Memang benar hari ini sabar kita. Ada cobaan dengan keluarga. Besok mungkin harus disabari lagi. Setelah selesai nih cobaan dengan keluarga, pada ada ulang masalah ekonomi. Nah, itu kan berarti yang tidak ada dengan kesabaran. Dan sabar ini masalah apa? Masalah kejiwaan. Memang ada orang bilang, wah, udah sabar ini ada batasnya, sabar rendah aja. Nah, itu kan sebenarnya sabar ini tidak ada perbatasan. Makanya Allah selalu menekankan kata as-sabar ini bagi orang-orang yang beriman. Nah, kaitannya lawan kita ini. Nah, ini enak kita belajar semuaan. Kan ini Ramadan masuk pertengahan sudah, malah. Mudah-mudahan amal kita yang sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah. Dan dosa-dosa kita ini kan pendosa yang telah lalu, mudah-mudahan semoga diampuni oleh Allah. Dan ini ulun berkata ini memang ada dalil. Nabi yang mengatakan, barang siapa aja Rasulullah yang inya berpuasa dengan iman, dan dengan iman tadi puasanya hanya apa? Hanya mengharap pahala ganjaran wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu semalam-semalam. Ini kan hadis sahih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang ini. Nabi yang berkata, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafara lahu ya Rasulullah.
Ma taqaddama min jambi. Semuanya taqaddama min jambi. Semua dosa-dosa kita yang terdahulu, yang telah lalu, baik seluas langit dan bumi. Jadi rugi orang-orang yang menemui Ramadan ini tidak bersemangat. Memang Ramadan ini Allah memberi kita kemudahan. Apa kemudahannya? Karena apa? Dalam hadis juga adalah setan dibelenggu, diikat. Tapi bukan tidak bisa menggoda, dipersulit oleh Allah. Nah, itu kan suatu kita alhamdulillah jadinya mungkin bertambah semangat kita. Yang biasa hari-hari kada terbuka Al-Quran, insya Allah kalau ini menyebut seruan Allah tadi, imanan wahtisaban, insya Allah terbuka. Padahal insya Allah terbuka. Yang biasanya seayat 2 ayat bisa kawa 10 ayat sehari. Dan itu apa? Itu adalah semangat bagi kita. Karena Allah yang menjamin orang yang menemui Ramadan dan inya tidak diampuni oleh Allah, maka sungguh orang tersebut celaka. Nah, jadi mudah-mudahan tergolong kita di sini orang-orang yang tidak celaka. Orang yang menyebut seruan Allah dengan ketaatan-ketaatan. Ada kisah, saking pentingnya nih fadilah Ramadan. Kisah ini dikisahkan oleh sahabat Rasulullah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Baik, bermimpi sidin. Bermimpi sidin. Talhah bin Ubaidillah termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Termasuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin surga, termasuk sidin. Jadi sidinnya bermimpi. Sidin ini termasuk Talhah bin Ubaidillah ini sahabat yang banyak ikut berperang. Jadi sidin bermimpi dan dikisahkan sidin lawan para sahabat mimpi tadi. Suatu malam aku bermimpi sidin. Termimpi si Fulan dan si Fulan. Si Fulan dan si Fulan ini ya sidin termasuk kawan kita juga. Kawan kita. Tapi nya sudah meninggal. Keduanya tadi kan waktu dahulu jadi ikut kita berperang, berjihad. 2 orang sahabat tadi. Dua orang tersebut, sahabat tersebut dikisahkan dalam riwayat Tafsir Ibnu Katsir dari suku Quda'ah. Sahabat yang gigih, cinta kepada Rasulullah, selalu ikut berperang juga. Dan salah satu sahabat ini meninggal di waktu berjihad, Pak Haji. Seikung meninggal. Dan seikungnya tidak. Dan setelah selang beberapa tahun kemudian, sahabat tadi, yang seikungnya tadi, yang 2 saudara tadi, kan meninggal juga. Tapi meninggalnya karena sakit. Tidak karena meninggal karena jihad tadi. Dan ini sahabat tahu semuanya, para sahabat. Nah, di sini Talhah bin Ubaidillah menceritakan tentang mimpinya terhadap 2 orang tadi. Sahabat dari suku Quda'ah tadi mengisahkan lawan sahabat yang lainnya. Aku bermimpi gamnya lawan si Fulan dan si Fulan tadi. Enaknya berdua nih tadi. Dan apa mimpinya jadi para sahabat? Aku bermimpi
Dua sahabat tadi berkumpul di muka pintu surga. Jar Abu Talha, Jar Talha bin Ubaidillah. Dan inya berdua tuh menunggu panggilan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Namun yang aku heran, Jar Talha bin Ubaidillah, Allah memanggil lebih dahulu orang yang meninggal karena sakit tadi. Tidak memanggil terdahulu orang yang berjihad di jalan Allah tadi. Jadi bingung Talha bin Ubaidillah tadi berkisah lawan para sahabat. Si fulan jadi panggil. Sedangkan kita tahu kan Rasulullah pernah berkata, antara panggilan satu dan panggilan ke lain itu kemungkinan bisa sejauh langit dan bumi. Lama menunggunya. Kenapa nih? Maka tadinya meninggal Saikong karena berjihad. Memang kedua-duanya dalam mimpi itu Talha menceritakan bahwa keduanya masuk surga, Pak. Surga. Di tafsir Ibnu Katsir diceritakan di situ. Masuk surga. Namun yang bingungnya Talha ini bercerita lawan sahabat yang berduluan masuk surga, kok orang yang meninggal karena sakit tadi. Jadi ini bercerita lawan sahabat bingung juga. Wah, asa kada mungkin ya. Jadi ayo kita temui Rasulullah. Mimpi tadi bujur kah ada mimpi tadi? Nah, nungguin Rasulullah. Bercerita lawan Rasulullah. Menceritakan tentang kedua sahabat tadi itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ulunnya bermimpi kemarin. Mimpinya gimana aja Rasulullah? Begini. Jadi yang kami bingung, wahai Rasulullah, kenapa? Apakah mimpi ini benar ataukah kada? Kan mimpi itu kan memang 3. Ya Nabi. Bisa dari syaitan wajilah. Bisa kebaikan dari Allah. Bisa itu karena apa? Karena bunga tidur aja. Waju-waju siang. Jadi bercerita lawan Rasulullah tentang mimpi tadi. Bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena sakit aja lebih duluan masuk surga daripada sahabat yang mati karena berjihad? Nah, jadi ya Rasulullah, sesungguhnya mimpi tersebut adalah benar. Takjub ya sahabat. Bujuran kan mimpi? Bujur sekali mimpinya. Ya Rasulullah. Soalnya Nabi ini kan tidaklah berkata kecuali dengan apa? Dengan perkataan yang benar karena wahyu Allah. Jadi ya Rasulullah, orang yang meninggal setahun kemudian tadi, tahulah kamu. Tahulah. Walaupun yang meninggal syahid tadi dijamin surga. Dia kan meninggal setahun atau beberapa tahun kemudian setelah orang yang meninggal mati syahid tadi. Tahulah kamu, kata Rasulullah, bahwa seseorang tersebut dia menemui Ramadan. Nah, fadilahnya Ramadan. Dia menemui Ramadan ya Rasulullah. Bulan maghfirah, bulan ampunan. Dan dia banyak sholat di waktu itu. Dan dia banyak saum di waktu itu. Dan dia banyak melaksanakan ketaatan di waktu itu ya Rasulullah. Lalu tersima sahabatnya. Oh, kenal bana berarti padilah Ramadannya. Maka ya Rasulullah, antara jarak mereka antara satu dan lain ialah antara jarak langit dan bumi. Karena dia menemui Ramadan tadi. Nah, bayangkan sampai orang yang berjihad di jalan Allah dan meninggal mati syahid kalah kepada orang-orang yang melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan termasuk kita nih. Amin. Tergolong orang-orang yang disambat Nabi tadi, melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Sebulanan. Kan ada sebagian kita kan yang
pertama aja bulan ampunan. Kedua 10 hari pertama tuh. 10 hari pertama ampunan dari Allah. 10 hari kedua rahmat dari Allah. Dan 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Sebenar-benarnya hadis yang sahih ini sebulanan. Baik ampunan, rahmat dari Allah, pembebasan dari api neraka, itu semuaan sebulanan. Makanya disunahkan kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Dan dalam hadis sahih Nabi mengatakan apabila aja Rasulullah orang tuh mengucapkan Allahumma ajirna minan nar paling kada 3 kali, ya Allah nih aku berlindung kepada engkau dari api neraka, maka api neraka berkata, ya Allah lindungilah ia. Bayangkan, kan doa yang ringan tuh. Dan di hadis lain Nabi berkata juga, barang siapa yang meminta surga, Allahumma ridhaka wal jannah 3 kali aja Rasulullah. Dalam hadis yang lain ada 7 kali. Maka surga akan memintakan kepada Allah terhadap orang yang berdoa tadi, Allahumma ridhaka wal jannah, ya Allah nih terimalah ulun, masukkan ulun ke dalam jannahmu, surgamu. Maka surga yang memintakan oleh Allah, ya Allah masukkanlah orang yang berdoa tadi itu nah ke dalam sini. Bayangkan, apalagi di Ramadan. Kadang yang sepertiga malamnya seharian doa-doa terkabul. Karena kan hadis Nabi ada, Allah mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa as-saum. Nah, kan untung nih kita nih menemui Ramadan nih. Kenapa? Allah nih menghidupkan kita, masih hidup aja. Alhamdulillah. Kayak pada donnya, alhamdulillah masih bisa mendatangi mushola. Kenapa nih? Karena Allah ingin merahmati kita. Kan banyak keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang lebih dulu meninggalkan dunia. Kan hari-hari padahal kita di FKJK ada berita meninggal sampai umurnya. Kan kenapa nih Allah masih menghidupkan kita? Yang namanya umur ini ada marga anak-anak, ada marga yang sudah beruban banyak, bisa aja umur kada berbau. Kada berbau umur. Bahasa kita tuh. Jadi ketaatan nih hendaklah kita masing-masing bersemangat. Dan Ramadan ini saat yang paling tepat untuk kita bersemangat. Karena ya Rasulullah tidak ada balasan kebaikan. Ini Nabi yang berkata nih, orang tuh melaksanakan ketaatan tidak ada balasan kebaikan ya Rasulullah kecuali ia pasti akan melaksanakan kebaikan yang lain di lain harinya. Itu kan yakin, kita harus yakin. Tapi memang ya tadi dengan imanan wahtisaban. Dan inya beriman hanya mengharap pahala wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dalam ibadah nih awal-awalnya harus dipaksa dulu. Nah, kalau ada dipaksa, lah anak-anak lah di sekolahan gini dipaksa. Wah, lonceng dicatuk. Bayangan ya. Nih Ridho tukang anu rajak buan OSIS-nya. Ini contoh aja, Bang. Enggak Pak, dipaksa dulu. Harus bermujahadah, bersungguh-sungguh. Awalnya memang dipaksa. Tapi karena dipaksa terbiasa jadinya kita bangun subuh nih. Kalau ada dipaksa, malah apalagi Pak Haji umur 72-an bisa asam urat kan rematik. Amun kada itu kan awalnya mun kada mental jihad mujahadah bersungguh-sungguh bisa kada tegawi. Dan memang itu rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Tapi karena apa? Karena kita bersungguh-sungguh asalnya. Kan ada juga orang belum dapat hidayah ya Pak. Bujur Ini acil dayah ini katanya adat arus Bang. Padahal ada mau acil dayah adat arus hidayah itu mun kada kita nang menyebut seruan Allah dengan bermujahadah bersungguh-sungguh. Memang mun ada baik keluarga baik. Pak Haji. Kenapa aja? Kada sembahyang tulakan nih. Sama aja kita aja pegawai ini ibadah juga aja. Bujur perkataan Sidin. Bujur. Itu kita kalau tulak berjalan bersembahyang nih bina berbaju betapi itu bisa dia aja ya Sidin. Ini perkataan, ini asli perkataannya. Lu mendengar seorang. Kata. Nah, ini kan perkataan hanya perkataan di bibir saja.
bukan perkataan syariat. Ini sebenarnya menyalahi syariat. Dan Nabi yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Dan kalau bisa berjamaah, malah kan sebagian imam mazhab mewajibkan. Memang syariat kan dibolehkan, tapi kalau bisa berjamaah harus berjamaah. Bukan sahutannya orang yang berjamaah itu adalah riya baginya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan menyebut dia karena riya, menyebut orang tuh karena riya, berjamaah menulaki musola, menulaki langgar, menulaki masjid, buat apihan dia, ini riya. Sebenarnya dia Ibnu Qayyim, orang yang menyebut itu adalah dia riya dulu. Karena apa? Dia adalah kesombongan, mendustakan kalimat Allah. Yang namanya sombong ini kan Rasulullah berkata juga, yang namanya sombong dia Rasulullah ialah apa? Merendahkan orang lain, merasa hebat nih, dan tidak menerima kebenaran. Nah, jadi sahabat bertanya, si fulan yang juga bahasa kita nih pakaian style nih, necis, itu bukanlah kesombongan dia Rasulullah. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, dan itu boleh selama tidak berlebihan gitu kan. Baju yang 2-3 juta ya berlebihan juga kan boleh kan, itu kan boleh. Yang sewajarnya lah. Dan itu tidaklah kesombongan kata Rasulullah. Yang disebut sombong itu ialah orang yang tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan. Ini mentang-mentang misalnya, wah, bulan puasa langgar ya misalnya tuh. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang itu. Kan kita masalah hati ini kan, makanya kan syaitan ini menggoda terus, kada kawanya menggoda kita dengan ketaatan di hati, di kanunya, supaya timbul kesombongan, ujub ria kita masalah hati. Belum puasa menahamnya biasa gini, namun langgar misalnya tuh. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Siapa tahu Allah memberikan hidayah saat itu untuknya bisa taat selanjutnya di hari-hari yang lain. Itu kan sesungguhnya adalah saudara kita. Nabi juga yang mengatakan, apabila engkau melihatnya Rasulullah, orang tuh bolak-balik ke langgar musola masjid, bulang balik sembahyang, ke langgar tulak. Saksikanlah kata Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beriman. Sampai-sampai di hadis lain kan Rasulullah pernah berkata, 7 golongan orang yang dapat naungan di akhirat kelak, di hari akhir kelak ialah apa? Orang, salah satunya nih, orang yang ketujuh mendatangi rumah-rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan. Nah, ketujuhnya ke langgar, ke masjid. Ketujuh. Ada itu Nabi yang mengatakan bahwa itu termasuk 7 orang yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar kena. Mudah-mudahan termasuk tergolong nih orang-orang itu. Karena apa? Karena janji-janji Allah itu adalah sebagai penggembira kita, supaya penyemangat, motivasi. Sama kan juga santri kan dimotivasi nih, dapat nilai tinggi, diberi sertifikat, diberi reward kata, diberi nilai tinggi, senang jadinya, membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang tua antum juga. Dan awal-awalnya memang setiap ibadah ini kita harus memaksakan diri kita semua. Ada kata dipaksa. Jangan berpikir, wah dia jangan dulu, paksa dulu, dipaksakan dulu. Memang amalan hati ini kita penting. Penting amalan hati. Nah, ada kisah. Kisah ini terdapat di tafsir Ibnu Katsir juga padanya. Kisah ini di zaman Israiliyat, Pak Haji. Ada seorang ulama kata Rasulullah, seorang rahib di zaman Israiliyat. Bukan zaman Rasulullah. Nabi menceritakan. Zaman dahulu ya Rasulullah ada seorang ulama yang masyhur yang bernama Barsisa. Barsisa. Kisah ini masyhur, terdapat di kitab-kitab para ulama dan di tafsir Ibnu Katsir terdapat juga. Barsisa kan Sidin. Sidin ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Taat orangnya. Sampai-sampai di situ Nabi menceritakan itu termasuk asbabun nuzul. Kisah tuh asbabun nuzul ini kan artinya riwayat turunnya Quran, turunnya suatu ayat. Kalau asbabul wurud ialah riwayat turunnya suatu hadis. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu Nabi menceritakan tentang di surah Al-Hasyr ayat, kalau kada salah ayat 16.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbul alamin. Di situ Allah berkata, bujukan orang-orang munafik itu jar Allah sama seperti bujukan setan. Ini setan ini membujuk kita terusnya hari-hari ini, karena ada bosan-bosannya. Dan ketika setan berkata kepada manusia, Allah sudah mengatakan nih, sampai-sampai setan itu menyuruh, kafirlah kamu, di surah Al-Hasyr nih, ayat 16, menyuruh kita nih, ini supaya kita nih amalan hati ini kita diperkuatkan setelah amalan zahir, amalan hati. Kemudian setan mengatakan supaya manusia kemudian menjadi orang-orang yang kafir. Setelah manusia tadi terbawa oleh hasutan setan tadi, maka setan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Setan berlepas diri, mbah mahabui kita nih, menggoda, menghasut-hasut kita. Oh, ya, misalnya nih di sekolahan, ikem si anu api kayak parah ini kan halakah ya. Apa 4 halakah ya, lapah ya. Baik nongkrongan kita di kelas ya, dudukan kita berkisahan. Kada usah gitu 4 halakah ya. Pernah lah kayak itu. Ada tergoda. Nah, pernah kalau itu setan menghasut walaupun sedikit demi sedikit nih. Pernah ya. Ya kadang halakah wah hilang ada orangnya juga kemana kah? Sekali dudukan di higa anak selama itu kan hasutan setan tuh. Padahal sebenarnya kan subuh itu waktu yang terbaik untuk menghafal Quran. Ini contoh aja Bang, contoh. Ini bagi kita semua yang ulun membacakannya. Dan ini sama ulun kena juga Nah, jadi kisah bersisa tadi Pak Haji. Seorang ulama sampai-sampai ulun membaca di situs cerita-cerita hikmah itu, bersisa ini termasuk alim ulama saat itu yang ribuan pengikutnya. Setiap dia berkata, karena ini orang alim, setiap dia berkata selalu dipatuhi, dan setiap mau mengobati orang selalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diobatinya. Terkenal Sidin di kota Bersisa itu. Dan nama Sidin disebut Bersisa, alim ulama. Nah. Jadi Bersisa ahli ibadah itu terkenal ulama. Suatu saat Sidin kedatangan orang yang hendak berobat. Memang riwayat ini dua, ulun baca tuh. Ada riwayat pertama nang berobat tadi 4 saudara, 4 beding sanak dan membawa di sanaknya. Dan riwayat yang lain di tafsir Ibnu Katsir, yang berobat tadi itu adalah perempuan anak seorang raja yang mengalami kegilaan. Gila. Tapi kisahnya sama, ujung-ujungnya sama. Jadi Pak Jaya kisahnya, anak raja tadi karena si Bersisa terkenal orang alim ulama, nang setiap nih doanya dikabulkan oleh Allah, setiap menyembuhkan orang nih waras sembuh. Maka raja tadi dan satu kisah tadi 4 orang di sana tadi membawa perempuan tadi untuk berobat kepada si Bersisa tadi, berobat. Jadi dalam perobat masa pengobatan tadi, si perempuan tadi ditinggalkan di sebelah tempat ibadah tadi mengobati dalam jangka beberapa waktu. Dan Bersisa ini selalu beribadah di tempat ibadahnya. Nah, bersebelahan. Nah, di sini salahnya Bersisa tadi. Nah, ini termasuk di surah Al-Hasyr tadi. Dia termasuk orang-orang Sidin ini, termasuk orang-orang yang ujub dengan amalannya. Setan ini kan menggoda terus. Sampai ke akhir hayat hanya ampihnya manu termasuk Sidin tergoda dengan kesombongan karena banyak kan menyembuhkan orang dah, termasuk orang alim pulang di kampungnya, ribuan pengikutnya. Bayangkan merasa aku ini sudah ada kawal lagi, sudah game, sudah setan manui ujar perasaannya, padahal kan sampai ke akhir hayat. Sampai kan dalam satu kisah kan Imam Ahmad bin Hambal kan sampai Sidin waktu anak meninggal aja setan itu kan
menggoda Sidin sampai waktu siuman. Sidin kan belum dicabut nyawa lagi, roh lagi, ditakuni oleh anaknya, kenapa Mbah Pian tadi berkata begini-begini, setan memadahkan aku bahwa aku ini sudah diampuni oleh Allah. Ya setan ada Pian ini sudah, nah setan menghasut Sidin, bayangkan sekelas Imam Ahmad bin Hambal hendak meninggal. Sidin kayak bermimpi tuh, berhalusinasi, setan menceritakan dua anaknya. Nanti tabulik pulang kisah bersisa deh, berobat, ya obatnya ditinggalkan nih perempuan tadi oleh yang 4 saudara, dan satu riwayat oleh yang keluarga raja ditinggalkan bulik pula. Lama kelamaan ini merasa orang kada mungkin diganggu setan lagi nih, si alim ulama bersisa di menakuni bibinian tadi menyembuhkan. Hari ke hari perempuan tadi sembuh, sehat. Tapi setan kan terus menggoda, melemahkan iman, melemahkan kejiwaan kita nih supaya terhasut. Ujar setan nih, wahai bersisa, sesungguhnya kamu nih orang yang tahan terhadap godaan, tahan banting dah, iman kamu, mental kamu kuat. Temui bang perempuan tadi, pandiri, nongkrong lah satumat-tumat kan. Aduh sudah sembuh juga, sehat sudah obati, sembuh sudah. Tunggal di kita berpandiran. Lawan perempuan tadi. Suatu saat berpandiran. Berpandiran aja asalnya. Diriwayatkan di sini. Berpandiran biasa aja. Hari ini sudah beres. Esok setan menggoda lagi. Coba bang setelah berpandiran, dekati perempuan tadi. Ada mungkin kamu ini orang alim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin tahasud. Dekati, tunggal kita. Makanya kenapa la taqrabu zina. Sebenarnya tuh jangan mendekat-dekat. Di rumah kena membawa HP, jangan membuka-buka nang pinanang. Kan parak liburan sudah. Parak liburan wae. 3 hari lagi liburan. Di rumah HP itu bisa apa-apa kan dibuka kan. Jadi hati-hati. Pina terlihat nang iklan pinanang langsung tinggalkan. Kan ya Allah jangan mendekati. Tapi karena bersisa tadi merasa orang nang sudah tinggi ilmunya, ibadahnya kuat. Memang orangnya ibadahnya kuat, ilmunya tinggi. Nah ini kita bukan merendahkan ini yang orang beribadah. Ada nih bagi kita semuanya memang ibadah ini kan perlu ketaatan nang sungguh-sungguh mujahadah. Tapi setan ini kada sampai di situ saja. Biar kinya kada usah mulah kita koler lagi tangkal sudah. Ada pulang caranya menghasut orang ini supaya terlena. Nah jadi bersisa tadi singkat cerita melakukan hal-hal yang dilarang agama terhadap wanita tadi. Melakukan perbuatan yang diharamkan, dia berzina. Sampai-sampai akhirnya wanita tersebut hamil. Jadi ini bingung bersisa nih. Maka aku nih orang yang alim, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi sampai di situ dia tidak bertobat. Nah, di situ kesalahannya. Setan terus menggoda. Bersisa, engkau sesungguhnya adalah seorang alim yang ulama. Setiap perkataan engkau pasti diterima orang karena orang tahu engkau adalah orang yang jujur, bukan al-kadzab, orang pendusta. Memang dia orang alim, tapi karena hatinya mungkin dikotori oleh nih sifat-sifat hasutan setan tadi, dia terlena. Tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya ditampaikan ke orang karena setan ini menghasut terus. Tapi tidak semua orang kayak itu kada. Memang orang-orang yang selalu ingat lawan Allah itu ditolong Allah juga untuk selalu melembutkan hatinya jadinya. Kan orang-orang yang setiap mendatangi langgar musola itu kan jaran Nabi, setiap langkahnya, setiap gasan kendaraan nih, misalnya kita ini kan satu langkah aja Rasulullah dibebaskan nih dari dosa-dosa, selangkah aja dosa-dosanya nih 10 dosa nih dihapuskan, bisa lebih. Dan langkah yang lain dia Rasulullah meninggikan derajatnya. Nah itu kan kita dengan iman dan wahtisaban Allah menjamin kita, menolong kita supaya ingat lawan Allah, taat lawan Allah, hati bersih jadinya, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur. Itu pertolongan Allah dengan ketaatan. Kada mau jual Allah, bah aku nih bujurain kayak ini ya, ada tampaknya sembahyang ada bilang kambingan takwa, hati aku baik ya, kada mau, tidak ada syariat seperti itu. Kita laksanakan ketaatan dulu. Hati itu kita bisa memperbaiki itu apa? Dengan amal soleh. Kada kau ada kada beramal soleh, melaksanakan kada taat, kada beramal. Nah, jadi singkat cerita, wanita tadi hamil lalu digoda oleh setan pulang si bersisa tadi untuk menghapus jejak nih. Habis ya sudah.
Karena ikam kada bapak juga, ikam ini orang yang taat, orang percaya dengan perkataan engkau. Bujur juga aja bersisa nih, ini memberi kena kredibilitasnya, kayak saya gugur kayak Pak Haji lah, orang alim kan. Jadi singkat cerita dibunuh baik perempuan tadi, dibunuhnya oleh bersisa dan dikuburkannya. Di dalam satu riwayat, 4 saudara yang pertama-tama mengantar perempuan tadi, dia bermimpi yang sama. Ini Nabi yang menceritakan, sahih ceritanya, bermimpi bahwa perempuan tadi itu meninggal. Perempuan yang berobat tadi itu di tempat bersisa dia meninggal. Dan satu riwayat yang lain, raja tadi itu setelah merasa anaknya sembuh dan mendatangi juga ke tempat bersisa tadi. Jadi yang 4 orang tadi itu menakuni datang ke rumah bersisa. Tuan guru kita gini kita akan ini nih. Kayak apa ading kami sembuh sudah aja bersisa. Namun dia semalam pulang sendiri menuju rumahnya. Jadi aku tidak tahu lagi. Jadi jar para 4 saudara tadi, sesungguhnya kami ini bermimpi bahwa saudara, sedikit lagi kisahnya ulun sambung aja. Bahwa saudara kami tadi itu telah meninggal di sini dan dikuburkan di tempat sana. Dikuburkan. Jadi Abu Talib bersisa nih, tegang ya dengan kisah tadi. Ini kan keempat-empatnya bermimpi. Jadi dicari dan memang ada kuburannya. Nah, ketahuan. Jadi dilaporkan kepada raja. Nah, ketahuan. Tapi syaitan ini kan terus menghasut orang bersisa. Bersisa, jangan takut. Kada mungkin karena kamu orang alim dengan membayar 4 orang nih aja, pasti raja percaya terlebih pada engkau. Kayak apa solusinya aja bersisa? Ikam harus taat lawan aku. Ya setan tadi sampai akhir hayat dibawa kepada raja, diceritakan. Yang 4 beringsat tadi menceritakan bahwa si Barsisa telah membunuh adiknya, dan yang Barsisa mengatakan kepada raja bahwa aku tidak membunuhnya. Jadi ini tegang nih. Tapi dengan hasutan setan tadi, Barsisa percaya diri jadinya, pede. Tapi apa syaratnya? Nah, syaratnya sama kisah yang orang yang melewati suatu lembah wajilah kan di hadis Sahih Bukhari Muslim juga, dengan ada yang lewat misalnya kan orang sang seekong kan gara-gara seekor lalat ya Nabi ini kan orang tuh masuk neraka aja. Nah, itu kan pentingnya nih kita kesirikan nih juga hati-hati. Gara-gara seekor ini kisah lain bang, gara-gara seekor lalat ya Rasulullah orang tersebut masuk neraka. Yang seekongnya kan kada hakun nih ya yang penjaga lembah. Ikam harus menyembahkan sesuatu apa sini sebagai kurban nih kam. Yang seekong kada hakun. Jadi jangan seekong, aku kok tidak bisa apa-apa juga. Jadi seekong sama berdua. Jadi yang penjaga lembah, walaupun seekor lalat, jadi jangan seekong, aku lalat aja aku sembahkan. Sampai meninggal aja Rasulullah itu mati karena dia telah berkurban dengan tidak atas nama Allah gara-gara seekor lalat aja. Nah ini sama, terbulik kisah Barsisa tadi. Jadi kisah Barsisa tadi hendak dipenggal sudah Barsisa, nih di tiang salib digantungan sudah. Tapi Barsisa menceritakan bahwa ikam raja pasti percaya. Ya, apa solusinya? Ya Barsisa lawan setan. Jadi jadi setan, ikam harus taat sekali lagi lawan aku. Aku pasti akan membisiki kepada raja supaya raja percaya lawan engkau bahwa engkau ini orang yang alim. Sampai di akhir ayat. Jadi diceritakan di situ Barsisa tuh kayak apa caranya? Aku tunduk lawan engkau. Wah setan nih. Jadi jadi setan engkau mengunggut aja lawan aku. Taat lawan aku, menyembah aku. Maka aku akan membisiki raja supaya raja nih kada jadi nih merajam nikah. Jadi dikisahkan di situ di riwayat akhir itu Barsisa menunduk mengunggut wajib lawan setan. Jadi setelah Barsisa mengunggut dan qadarullah raja ini akhirnya memenggal kepada Barsisa, kepala Barsisa tadi, dan dirajam akhirnya dan terbunuh. Dan akhirnya Barsisa tadi mati dalam keadaan kafir. Nah, itu kan pelajaran bagi kita nih. Jangan sampai, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ujub tadi dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Makanya kan kita pajil disuruh berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kan disuruh setiap hari kan. Ya Allah yang membolak-balikan hati nah. Nih taatkanlah ulun selalu nih dalam agamamu, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati. Taatkan ulun dalam agamamu selalu. Nah, itu kan penting doa kita. Dan Allah ini membolak-balikan hati ini karena ibadah kita juga. Kalau kita ibadahnya putur, pasti ya terbalik, hati terbolak-balik. Nah mudah-mudahan nih kisah ini kita ada ibrahnya bagi kita.
Setelah melaksanakan ketaatan kita bersihkan hati. Makanya kan dia di TV, bersihkan hati di bulan Ramadan, Idul Fitri, bersihkan hati. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan caranya dulu kita melaksanakan ketaatan dulu non Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan termasuk tergolong gitu nih orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala apalagi di pagi hari dengan ketaatan, dan Allah menerima amal ibadah kita. Amin insyaallah. Kita tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.